Tes. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Astagfirullah. Sini bisa. Di sini bisa. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ini bapaknya cuma satu ya, bapak ibu-ibu berarti ya. Para umahat, para ibu-ibu, para akhwat sekalian yang insya Allah diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya takdir Allah, rahmat Allah dan taufik Allah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul sejenak di mana ini? Di rumahku dan surgaku. Baiti jannati. Walaupun sempat nyasar tadi dikit. Kita tersenyum, kita bahagia, kita bersyukur. Alhamdulillah. Karena perkumpulan seperti ini insya Allah perkumpulan yang menghantarkan kita hakiki ke baiti jannati. Insya Allah. Kebanyakan ibu-ibu di neraka apa di surga? Aduh. Alhamdulillah ya. Di surga ya. Kebanyakan wanita di surga apa di neraka? Di surga. Ngaku-ngaku.
Alhamdulillah. Kabarnya sih kurang enak ya. Kabarnya sih kurang enak bagi ibu-ibu. Kalau kami laki-laki, alhamdulillah enak. Ya, karena kata Nabi, uritun nar. Aku pernah diperlihatkan neraka. Faraitu aktsara ahliha awewe. Ya, aku pernah diperlihatkan neraka kata Nabi, naudzubillah. Ya, dan aku lihat kebanyakan penduduknya wanita. La haula wala quwata illa billah. Maka insya Allah dari kabar yang tidak mengenakan itu dikecualikan yang ada di depan saya. Pasti, pasti insya Allah. Bila jujur, bila semangat, bila sungguh-sungguh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tujuan kita datang ke sini pagi hari ini, apa bu tujuannya bu? Nonton Ustadz? Bukan ya. Tujuannya insya Allah, Allahu Akbar, semoga semua kita datang ke sini dengan tujuan yang sama. Saya dari Pandeglang dan ibu-ibu dari tempat masing-masing. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan. Naam, siapa yang menempuh jalan, ya, berangkat dari rumahnya, yatlubu bihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu. Allahu Akbar. Insyaallah itu tujuan kita ya, insya Allah. Karena kalau tujuannya enggak lurus, rugi kita. Maka kata Nabi, sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahu Akbar. Jadi enggak main-main Ibu. Dan semoga insya Allah hari ini kita berkumpul di Baiti Jannati. Betul-betul kita nanti dikumpulkan di tempat yang lebih indah lagi. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ketika mentafsirkan hadis ini, hadis tadi ya, dalam Sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad, hadis yang tadi saya sebutkan, kata beliau, la sabila, teu aya jalan. Paham teu aya jalan? Tidak ada jalan. La sabila. Semua jalan diblokir. Semua jalan ditutup. Menuju ke mana? Ila ma'rifatillah. Untuk seorang hamba bisa mengenal Allah. Wa ilal wusuli ila ridwanih. Dan untuk sampai kepada keriduan Allah. Wal qurbi bihi fi jannatih. Dan untuk sampai bisa dekat dengan Allah di surganya, tidak ada jalan. Semua diblokir oleh Allah. Illa kecuali. Kecuali apa? Antariqil ilmin nafi'. Dari jalan ilmu yang manfaat. Semua jalan menuju ya mengenal Allah, menggapai ridhonya, menggapai surganya ditutup. Kecuali jalan ilmu yang manfaat. Ya, alladzi ba'atsa bihi rusulah. Yang dengan itu Allah mengutus para rasul. Ditutup dengan kekasih kita. Siapa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala bihi kutubah. Dan Allah turunkan kitab. Maksudnya dengan jalan Quran dan Sunnah. Maka ma'asal muslimin. Oleh karena itu, tadi pagi baca zikir pagi petang enggak? Yang belum, usahakan rutinkan. Karena itu safety. Itu adalah pondasi dan tameng dari keburukan dunia dan akhirat. Salah satu yang dibaca adalah doa Nabi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Terus wa rizqan thayyiban. Terus wa amalan mutaqabbala. Subhanallah. Ini doa tidak pernah Nabi tinggalkan setiap pagi. Yang pertama kali dipinta oleh Nabi apa? Ilman nafi'an. Ya. Ilmu yang manfaat. Baru setelah itu rizqan thayyiban, baru setelah itu amalan mutaqabbal. Ibu-ibu paham tidak?
Apa substansi hikmah dari doa ini? Tahu nggak, Bu? Apa makna rizqan thayyiban? Rizqan thayyiban maknanya dunia dan seisinya. Tidak akan thayyib tu rizqan kalau tanpa ilmu. Apapun. Rizqan thayyiban bukan hanya fulus, Bu, di ATM. Bukan hanya harta yang berlimpah, lah. Suami kita rizki, anak kita rizki, sehat kita rizki, semua ikon dunia yang kita nikmati ini rizqan. Gak akan mungkin thayyib tanpa ilman nafi'an. Kita kasih contoh. Rizki si belekok Korun. Ah. Rizki si Korun, thayyib apa tidak? Tidak thayyib. Kedudukan si Fir'aun, thayyib apa tidak? Cantiknya istri Nabi Lut, thayyib apa tidak? Tidak. Ya, gagahnya Haman dengan bangunannya, tidak thayyib. Kenapa? Karena tidak dihiasi dengan ilman nafi'an. Semua di alam semesta ini. Kalau tidak dihiasi dengan ilman nafi'an, yang merupakan cahaya Allah, maka akan gelap. Kan busuk. Silakan saya. Survei membuktikan. Cantik tidak punya ilmu, pasti busuk. Ganteng nggak punya ilmu, pasti jadi alay. Alay bin Jablay. Ah, ya. Penguasa tanpa ilmu, semua. Oleh karena itu, ya, kebaikan itu tumpuannya pada ilmu. Kemudian, wa amalan mutaqabbalah. Wa amalan mutaqabbalah. Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Apa artinya? Wa amalan mutaqabbalah itu ikon akhirat. Ibu-ibu nanti pas mati. Kapan mati? Kapan-kapan. Oke, mau tidak? Mau tidak mau? Oke. Ayo. Ketika kita mati, suami nganter, anak nganter, balik lagi. Bahkan suami kawin lagi, Bu. Balik kawin lagi dia. Anak ngelibutin warisan kita. Yang nganter kita amal. Yang menyertai kita apa? Amal. La ilaha illallah. Bahkan nanti yang menemani kita sosok cantik atau ganteng yang harum di surga amal kita. Nanti hari kiamat yang ditimbang apa? Amal. Yang diberikan buku catatan apa? Catatan amal. Yang dihisab, yang diaudit apa? Amal. Ya, semuanya. Bahkan surga kita dapat raih dengan hakikat amal kita. Maaf, dengan sebab amal kita, hakikatnya rahmat Allah. Maka kalau kita pahami, wa amalan mutaqabbala ini ikon akhirat. Ikon apa? Akhirat. Maka dari doa ini, mustahil dunia Anda thayyib. Dan akhirat Anda selamat tanpa diawali dengan ilman. Maka ibu-ibu, saya ingin tanya, nuntut ilmu itu kewajiban apa kebutuhan? Hmm? Ayo. Menuntut ilmu itu kewajiban apa kebutuhan? Naam. Menuntut ilmu wallahi bukan sekedar kewajiban. Tapi kita butuh ilmu agar kita bercahaya, agar kita tidak sesat, agar kita lurus. Apalagi semakin akhir zaman. Semakin akhir zaman, semakin dahsyat. Gelombang subhat. Apa subhat itu? Keliru memahami agama. Lihat kesesatan-kesesatan. Ya Allah, kelompok-kelompok sesat. Yang ini ngebom. Yang ini mencaci maki sahabat. Ya, yang itu, ya Allah, ibadah tanpa ilmu.
Sungguh-sungguh yang itu, wah ini mau Ramadan nih, keliling Banten, keliling Cirebon, ke kuburan-kuburan. Subhat, dan mereka menganggap itu agama. Dan yang kedua penyakit syahwat. La ilaha illallah. Ya, penyakit hawa nafsu. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kesucian dan kekuatan ilmu kita. Oleh karena itu alhamdulillah, semoga sekali lagi Allahu Akbar mudah diucapkan, tapi butuh kesungguhan untuk dipraktekkan. Maka mari kita ikhlaskan niat kita. Ya, yang kedua kita bertekad ya untuk istiqamah dan sungguh-sungguh talabul ilmi. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah semakin senyum semakin semerbak nih. Kenapa? Karena cendol sudah mulai tercium. Ya. Ibu-ibu kalau buka puasa pakai apa, Bu? Gorengan, apalagi? Cendol, sukari. Kolak, oh iya kolak bukan cendol ya. Kolak bubur kacang ya, Bu. Kalau di Pandeglang apem putih itu. Bala-bala. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah sekitar 10 hari ke depan. Allahu Akbar. Bu, 15 hari ke depan ngisi kajian jangan pakai air ya. Bahaya nih, Bu. Bahaya. Allahu Akbar. 10 hari ke depan semoga Allah panjangkan umur kita. Ya. Tapi jangan lupa yang masih punya utang segera bayar. Ada yang masih punya utang di sini? Kalau ibu-ibu dapat dipastikan semuanya atau mungkin sebagian besar punya hutang. Ya, segera dibayar karena Aisyah pun tidak sampai melewati bulan Sya'ban kecuali bayar hutang. Ya. Dan subhanallah, ibu-ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Kita patut bergembira, kita patut bersyukur. Allah Subhanahu wa taala pertama mentakdirkan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang berkualitas. Walaupun mungkin dari sisi kuantitas terbatas. Kualitas apa, Ustaz? Kualitas di dalam mengarungi kehidupan ini sehingga usia kita yang singkat tapi padat. Mungkin di bulan Rajab kemarin kita bahas Isra Mi'raj. Maksudnya di sana ada cerita tentang katanya Isra Mi'raj walaupun para ulama berselisih. Ibu-ibu ketika Isra Mi'raj dalam Sahih Bukhari Nabi bertemu dengan ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha bertemu dengan para nabi. Di langit ke-6 bertemu dengan Musa alaihissalam. Nabi Musa. Langit pertama Adam, langit kedua Yusuf, Harun, Idris. Kemudian setelah itu yang selanjutnya ketemu di langit ke-6 Nabi Musa. Ketika Nabi SAW ketemu dengan Nabi Musa, ibu-ibu, ya, maka kata Nabi Musa, marhaban bil akhis saleh. Selamat datang saudaraku yang saleh, seorang nabi yang saleh. Akhirnya Nabi pun lewat sampai ke langit ke-7 ketemu Ibrahim. Ketika Nabi melewati Nabi Musa dan sudah lewat, Nabi Musa menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa apa? Fabaka Musa. Lalu Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, ma yubkik?" Hai Musa, wahai Musa, apa yang membuat engkau menangis? Qala, maka dijawab oleh Nabi Musa, "Gulamin ba'astahu qabli." Gulamun, subhanallah ya Allah, ada gulam, anak kecil. Maksudnya adikku. Karena Rasulullah SAW datang setelah Musa jauh. Dan mereka satu rumpun. Bapaknya satu, Ibrahim. Ibunya berapa Ibrahim?
2. Ibrahim poligami kan, Bu? Nah, ibu-ibu nggak mau ya? Ibrahim poligami, ibu-ibu. Ya, gitu. Istri pertama namanya Sarah, istri kedua Hajar. Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub gelarnya Israel. Isra itu artinya hamba, il Allah. Makanya dalam bahasa Ibrani il, Mikail, Jabrail, Israfil. Il itu Allah. Isra hamba, il Allah. Makanya jangan bilang Israel, bilang Yahudi. Israel itu gelarnya Yakub. Yakub punya anak 12, termasuk Yusuf, Bunyamin, Yahuda. Itu namanya Bani Israel, Bani Yakub. Ya. Dan seluruh nabi setelah Ibrahim dari Bani Israel ditutup dengan Isa. Nabi Isa, Nasrani. Namun Allah tutup yaitu kenabian seluruh nabi, namun tidak dari rumpun Ishak, Yakub, tapi rumpun Ismail melalui Hajar di kota Makkah. Makanya kata siapa? Kata Musa, dia adikku. Kau utus setelah aku, namun lihat kata Nabi Musa. Namun dia dan umatnya di akhirat lebih dulu masuk surga. Subhanallah. Menangis Nabi Musa alaihissalam. Ya, iri. Ada nabi beserta umatnya datang terakhir masuk surganya duluan. Dan itu disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis. Kata Nabi, nahnul akhirun. Kita ini wong-wong terakhir. Kita ini umat terakhir. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Tapi kita umat pertama yang masuk surga di hari. Alhamdulillah. Sehingga kata Allah dalam ayat yang masyhur dalam surat Al-Imran. Kuntum khaira ummah. Kalian itu umat terbaik. Kita ini umat terbaik. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Nah. Padahal ibu-ibu. Punten. Padahal. Sisi kuantitas kesempatan kita masuk surga lebih sempit. Daripada sisi kuantitas kesempatan umat dan para nabi sebelum kita. Betul apa tidak? Saya ingin tanya. Nabi Nuh berapa umurnya? Ada yang tahu? Nabi Nuh umurnya 1400 tahun. Mau Bu, saya doakan ibu-ibu mau? Oh enggak mau. Ibu-ibu mau didoakan panjang umur enggak? Mau enggak? Ketemu Dajjal. Sudah saya doakan pendek umur semua. Aduh enggak mau juga, terus gimana dong? Oke. Ya. Nabi Nuh umurnya 900 tahun, 950 dakwahnya. Umurnya 1400. Allahu Akbar. Nabi Musa sekitar itu. Ya Allah. Sementara umat Muhammad yang kerdil-kerdil ini, yang kecil-kecil ini, kata Nabi, umra ummati, adapun umur umatku, baina sittin wa sab'in. Kisarannya 60, 70. Mohon maaf yang 60 jangan kesinggung bentar lagi. Yang 70 udah mepet. Kan umur itu Bu, ada umur balita sampai apa namanya kanak-kanak sampai balik. Muda dari balik sampai 39. Ya, muda dan masih ada yang 39 lewat semua kayaknya. Kemudian 40 sampai 59 itu umur peringatan. Sisa lebih dikit. Sisanya lebih sedikit. Makanya ada ayatnya hatta idza balagu arba'ina sana. Kalau sudah sampai umur 40 tahun, maka segera banyak berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Surat apa itu, Bu? Ya, supaya ibu-ibu yang sudah 40 tahun ke atas baca surat ini. Baca ayat ini. Sebentar. Ya. Sebentar.
Auzi'ni. Iya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Doa kalau umur sudah 40 tahun. Ibu-ibu, dari umur 60 tahun selanjutnya umur apa namanya itu? Umur sore. Umur senja. Kalau senja berarti matahari mulai apa tuh? Tenggelam. Coba acung tangan yang 60 tahun ke atas. Oke, nggak usah. Dengarkan. Dan bersyukur kepada Allah, ibu-ibu. Kata Nabi, Innallaha a'adara lirajulin. Allah kasih udur seseorang hatta balagha sittina sana. Sampai umurnya 60 tahun. Paham? Allah kasih udur seseorang sampai umur 60 tahun. Maksudnya apa? Umur 60 tahun masih belum nutup aurat, biasanya nggak balik. Umur nutup 60 tahun masih kafir, biasanya nggak balik. Umur 60 tahun belum bertobat, biasanya nggak balik. Hati-hati. Ya. Namun insya Allah yang di sini, walaupun sudah 60 tahun, insya Allah sudah mulai kembali ke jalan Allah. Oke. Maka ibu-ibu, lihat. Allahu Akbar. Persiapan kita, subhanallah, untuk bisa menggapai kehidupan yang lebih dahsyat langgeng, ini sempit. 60 tahun dikurangi 15 tahun, 15 sebelumnya sebelum balik. Belum dikurangi tidurnya setengahnya. Ya Allah, berapa persiapan untuk ke surga? Harusnya kita dong yang iri. Ya mereka diberikan 1400, 1000 tahun, 900. Kita cuma 60 tahun. Untuk mengejar kebahagiaan yang abadi. Dan sama, Bu. Surganya untuk Nabi Nuh sama dengan kita. Firdaus juga namanya. Surga Aden juga. Surga Ma'wa, Rayyan, dan seterusnya sama. Tapi kita diberikan kesempatan kuantitas umur yang sedikit. Tapi tersenyumlah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala muliakan umat ini bila Anda cerdas dengan kualitas usia. Makanya turun ayat tentang usia. Apa suratnya? Demi umur kalian, demi usia kalian, demi masa kalian. Wal asr, demi masa kalian, demi umur kalian. Kalian itu semua merugi dalam mengarungi usianya, umurnya, kehidupannya. Kecuali yang bisa memanfaatkan umurnya itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Allahu Akbar. Maka ibu-ibu awas deh, jangan lalai. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim, yang telah memuliakan kita menjadi umat terbaik. Maka umur yang singkat ini harus berkualitas. Nah, subhanallah, di antara kualitas waktu dan usia yang dahsyat, yang sulit untuk kita sulit untuk kita jelaskan dengan sempurna adalah sebentar lagi kehadiran bulan Ramadan. Saya ingin tanya, punten, ibu sudah berapa usianya? Malu-malu menjawabnya. 56 dikurangi 15 tahun berapa? Yuk kita pakai kalkulator biar enak. Oke. 56 kurangi 15, 41. Kok dikali, maaf. Dikurangi 15, 41. Oke. Coba dikali 84,3. Oke. 41 dikali 84,3. Jadi berapa, Bu? 3.400. Allahu Akbar. Kalau ibu, ya, kalau usia ibu berkualitas, ibu sudah memiliki standar umur 3.400 lebih. Lewat Nabi Nuh.
Lewat Nabi Musa, betul. Kok bisa Ustadz? Iya. Dan itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Dan itu baru satu judul Ramadan. Bukankah Allah mengumumkan kepada kita, wa ma'adrak, wa ma'adrak. Tahu tidak kalian, tahu tidak kalian. Ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Allahu Akbar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun. Masya Allah. Wa ma'adraka ma. Tahukah kalian? Tahukah kalian? Sampai Allah bilang begitu. Apa itu malam Lailatul Qadar? Dijawab sama Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Oke, katakan 1000 bulan. Dibagi 12 berapa? 83,4. Ya. 1000 bulan. Kalau 1000 bulan, Allah tidak bilang 1000 bulan. Lebih baik. Khairun. Lebih baik daripada 1000 bulan. Taib sekarang katakan 1000 bulan. Dibagi 12. Ya. Maka akan muncul 83,4 tahun. Dikalikan tadi berapa? 4. Sekian ribu. Itu baru satu cerita Ramadan. Nah, berkualitas. Mereka ma'asyal muslimin. Allah. Alhamdulillah. Semoga kita masih dipertemukan lagi insya Allah. Ibu-ibu punten. Ibu sayang sama anak enggak? Banget. Kalau ibunya ibu, sayang enggak sama ibu? Oh, Ustaz. Ibu saya tuh ya Allah Ustaz, sayang banget. Oke, sayang. Taib. Satu kali ibunya ibu atau ibu lah enggak apa-apa. Ibu kita bilang begini, celaka kau. Laknat kau. Rugi kau. Kira-kira lagi marah apa enggak itu? Waduh, kaget kita. Ibu yang begitu sayang. Tapi mencap kita celaka kau. Rugi kau. Binasa kau. Arti ada sesuatu yang bahaya. Wallahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Di akhir surat Al-Ahzab, Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang ke tengah kalian seorang rasul dari bangsa kalian, bangsa manusia. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat bila ada sesuatu yang memberatkan kalian. Harisun, semangat senantiasa memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Muhammad itu kepada orang beriman sangat lembut dan sangat penyayang. Karena dia diutus oleh Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Bu, ibu. Rasulullah SAW yang begitu sayang kepada kita, Rasulullah pernah bilang begini. Ya, dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kata Nabi, ragima anfu rajulin. Celakalah seseorang, binasalah seseorang, rugilah seseorang. Apa? Waduh, gimana tadi? Digituin sama ibu kita gimana? Aduh, ada apa nih? Berarti kita lagi tidak baik-baik saja. Bahkan sangat buruk. Buruk. Celakalah seseorang, binalah salah seseorang, rugilah dia. Siapa Rasulullah? Man dakhala alaihi Ramadan. Orang yang masih Allah mudahkan masuk ke bulan Ramadan. Summan salah. Lalu Ramadan usai falam yughfarlah. Sementara dosanya masih numpuk. Ya Allah. Allah masih mudahkan masuk ke bulan Ramadan. Ramadan selesai. Sementara Ramadan itu kata Allah ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang singkat, hari-hari terbatas, hari cepat. Ya. Kecelakalah dia. Masuk Ramadan. Ramadan selesai, dosa masih numpuk. Makanya kata Jabir bin Abdullah. Man lam yadfar fi Ramadan. Siapa yang tidak beruntung di bulan Ramadan. Famata yadfar. Kapan lagi dia mau beruntung? Kapan lagi ente mau beruntung?
Kalau kau tidak beruntung di bulan Ramadan. Wa man lam yughfar fi Ramadan, dan siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, fahuwa minal khasirin, maka dia sampah, merugi. Naudzubillah. Oleh karena itu ibu-ibu, saking dahsyatnya Ramadan, gagahnya Ramadan, tentang kegagahan Ramadan, Fudail Mu'alla bin Fadl, al-imam, namanya Mu'alla bin Fadl. Beliau bercerita. Karena salaf, dahulu para ulama salaf. Dahulu. Baheula. Dahulu para ulama. Yad'una Allah Azza wa Jal. Mereka sudah berdoa kepada Allah sittata ashhur. 6 bulan. Qabla Ramadan. Sebelum Ramadan. An yasilahum Ramadan. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan sudah doa, ya Allah, sampaikan kami ke bulan. Saking dahsyatnya, dan mereka merugi kalau tidak sampai ke bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kita bukan 6 bulan, Ibu, tinggal 10 hari lagi, Bu. Hah? Maka ma'asyal muslimah rahimakumullah, Allahu Akbar. Saya ingin tanya, ibu-ibu. Woi, 10 hari lagi, nyampe nggak nih kira-kira? Woi, pede banget. Nyampe nggak, Bu? Optimis saja dulu, insya Allah Ustaz. Insya Allah. Jangan gitu dong Ustaz. Jangan. Iya kan? 10 Ramadan lagi, 10 hari lagi. Oke, nyampe. Bismillah, insya. Pertanyaan kedua, Ramadan tahun 2025, nyampe nggak? Itu dia masalahnya. Ya, urat aja udah diasemin tuh. Asam urat. Ya, darah udah digulain. Ya, dan seterusnya. Penyakit banyak. Emang bisa, Bu, 25 setahun yang akan datang. Loh, berarti barangkali, Bu, barangkali. Ramadan besok itu Ramadan terakhir kita. Betul? Dan jadikan itu mindset kita. Jadikan itu adalah, yaitu sesuatu yang memotivasi kita. Barangkali ini Ramadan terakhirku. Setelah itu aku tidak lagi ketemu dengan Ramadan. Untuk kita bisa semakin menyingsingkan lengan baju, menguatkan otot kita. Sehingga kita menang di bulan Ramadan. Kendatipun umur kita nggak nyampe 83 tahun. Insya Allah pahala kita sudah punya tercelengan. Tutup 83. Itu yang tahun ini. Belum yang tahun depan. Kemarinnya insya Allah. Maka, ma'asyal muslimin, sedikit barangkali, Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahim. Sayang sama. Saya ingin tanya, Bu. Allah itu ingin ibu masuk surga apa neraka sih? Ya, Allah ingin ibu masuk surga. Allah ingin kita ini bahagia. Allah ingin kita selamat, lurus, bercahaya, tidak tersesat. Bahkan Allah haramkan Anda masuk neraka. Ku anfusakum. Jaga, jangan sampai enggak loh. Diri kalian dan keluarga kalian bahkan dari api neraka. Maka ibu, kalau kita lihat seluruh dalil tentang dahsyat Ramadan, minimal kata para ulama, Ramadan itu dihadirkan oleh Allah untuk 3 tambah 3. Ramadan itu dihadirkan oleh Allah untuk kita dalam rangka menganugerahkan kepada kita 3 tambah 3. Apa tuh Ustaz? Ya 6. Apa maksudnya? Yaitu simak cat penting. Allah hadirkan Ramadan kepada kita untuk menganugerahkan 3 tambah 3. Maksudnya Pak Ustaz? Naam. Kegagahan, keutamaan 3 di dunia, 3 di akhir. Kalau 3 tambah 3 ini dapat ibu raih, dan itu tidak ditemukan dengan dahsyatnya kecuali dalam Ramadan, selesai. Alhamdulillah. Maka kita menjadi manusia dahsyat, manusia hebat. Manusia yang gagah di sisi Allah. Apa Ibu Ustaz? 3 tahun. 1. Ramadan dihadirkan ke tengah kita untuk
Ghufranuz dzunub, menghapuskan dosa-dosa kita. Satu. Ya, satu. Ramadan dihadirkan ketika kita untuk cleaning, membersihkan kita dari dosa. Agar nanti pas kita menghadap Allah sudah zero dosa. Bersih dari dosa. Makanya kata Nabi tadi, rugi ente kata Nabi. Celaka ente. Ramadan datang, selesai, dosa masih numpuk. Karena pengumumannya, ada 3 hadis semuanya Bukhari dan Muslim. Dari jalan Abu Hurairah. Man shoma Ramadana. Man qama Ramadana. Man qama Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan? Siapa yang qiyamul lail tarawih di malam Ramadan? Siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar? Imanan. Penuh dengan keimanan, semangat, cinta, pengagungan kepada Allah, keimanan yang kuat, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapusi dosanya yang telah lalu. Habis. Makanya Ibu, progres kita dan ini progres Allah. Allah ingin mengeluarkan kita dari Ramadan persis seperti keluar dari perut umi kita dahulu. Satu, cleaning dosa. Yang kedua, Allah hadirkan Ramadan dan itu kebutuhan kita. Apa itu? Mudha'afatul ujur. Allah ingin memberikan pahala yang dahsyat, pahala yang tak terhingga. Allah. Saya baru kasih contoh satu kan tadi. Lailatul Qadar saja pahalanya gimana? Oh. Seperti Anda beramal lebih daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Ya. Belum amalan yang lain. Contoh Bu lagi. Puasa. Allahu Akbar. Yang ini merupakan amalan terhebat. Bahkan rukun ya dalam agama kita. Rukun Islam. Apa kata Nabi? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kullu amal ibni adamalah. Setiap amalan anak Adam baginya al-hasanatu bi asyri amsalih. Takarannya sudah ditentukan. Takaran pahalanya sudah ditentukan. 1 dibalas 10 kali lipat. 1 amalan ya dibalas menjadi 10 kali lipat. Contoh kita baca 1 huruf kata Nabi. Alif lam mim. Berapa huruf tuh? 3. Ya. Kata Nabi, lukulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Setiap 1 huruf, 1 kebaikan dan dilipatkan menjadi 10. Amalan takarannya 10. Illa siyah, kecuali puasa. Fa innahu li. Sungguh puasa itu hanya aku yang tahu berapa kadar pahala yang aku berikan. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan nanti langsung balas. Surprise. Bukan surprise presiden, Bu. Paling sembako. Surprise Allah. Allahu Akbar. Ma'asal muslimin. Allahu Akbar. Sudah daftar umrah belum? Sudah daftar umrah belum? Umrah dong. Umrah dong di bulan Ramadan. Lihat kata Nabi apa? Ya Ummu Sulaim. Hei Ummu Sulaim. Datang Nabi berkata kepada seorang sahabat. Ummu Sulaim. Dalam Sahih Bukhari. Ya Ummu Sulaim, umratun fi Ramadan. Kalau bisa kau umrah dah di bulan Ramadan. Kahajjatin ma'i, pahalanya seperti haji bersama. Pahala umrah bila jatuhnya di bulan Ramadan seperti haji bersama. Subhanallah. Oke, ada berapa nih? Ada 50 orang ada gak nih kira-kira? Oke, 50 katakan 100. Bu, kalau Anda cerdas, curilah pahala mereka semua. Kita disunahkan mencuri pahala semuanya. Bagaimana Ustaz? Dan tidak mungkin kecuali di bulan Ramadan dicuri pahala semua. Nanti menjelang adzan kasih air 1 gelas itu. Lalu dengan air 1 gelas itu dia berbuka. Atau kurma 1 butir. Dengan kurma itu dia berbuka.
Maka kata Nabi, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka kepada yang sedang saum, maka dia akan mendapatkan bulan amal. Bukan bulan molor.com, Bu. Bulan amal. Mengejar dahsyatnya pahala yang dilipat ganda. Berkualitas. Pendek umur, tapi gagal. Yang terakhir, 3 tambah 3. Ramadan dihadirkan oleh Allah untuk melesat menaikkan derajat kita. Menjadi the best of Muslim. Menjadi Muslim terbaik. Hamba Allah tertinggi derajatnya. Subhanallah. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ditanya, ayat tentang Ramadan itu suratnya surat apa? Al-Baqarah. Yes. Ayat Ramadan cuma ada di Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 183 sampai 87. 5 ayat. 183 sampai 87. Kalau ibu cermati, cek ujung ayat 183, cek ujung ayat 187 sama. Coba dicek. Yuk kita baca ayat. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat 183. Baik, 87. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Bodoh. Allahu Akbar. Artinya agar kalian bertakwa. Ibu, siapa manusia paling gagah di sisi Allah? In akramakum indallahi. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Ternyata itu ending dari Ramadan. Oleh karena itu kita perlu tahu. Ramadan itu mencetak madrasah, university, balai pelatihan, pesantren kilat. Untuk melesat menjadi kita orang yang bertakwa. Saya ingin tanya ibu-ibu. Sebelum subuh ngapain di bulan Ramadan? Hah? Sahur. Sahur ngapain? Ini serius tanya nih. Sebelum subuh sahur. Oke, sahur ngapain? Kalau saya makan, kalau ibu masak dulu baru makan. Oke. Makan. Oke, benar makan. Sahur makan. Itu yes. Nanti akan kita jelaskan sedikit. Yes. Tapi itu fikih kering. Itu fikih kering. Yes, semua juga gitu. Sama. Dan memang gagah, dahsyat, hebat. Tetapi sadarkah kita? Bukan sahur. Kata Nabi, tasaharu. Sahurlah kalian. Walau antajur ajur atama. Walaupun cuma seteguk air. Allah dan malaikatnya bersolawat. Bahkan pembeda antara puasa kita dengan kaum Nasrani, Yahudi sahur. Orang mengatakan sahur itu hampir wajib. Tapi tidak. Ijma' sunnahmu. Tidak ada. Jangan sampai tidak sahur. Yes sahur. Tapi sahur itu fikih kering. Ada fikih basah. Ada fikih basah di situ. Yang disebut dengan hikmah. Hikmahnya. Apa substansinya? Bu, tahu tidak? Hikmah dan substansinya. Sebulan penuh Anda dididik. Untuk menjadi sosok manusia sudah bangun sebelum subuh. Dididik sebulan penuh. Dan itulah sifat yang bertakwa. Allah katakan, wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang bertakwa itu di waktu sahur sudah pada beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Mereka itu orang-orang yang sudah beristighfar di waktu sahur. Itu bukan ayat Ramadan, Bu. Ayat Syawal, ayat Jumadil Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ayat seluruh bulan. Saya ingin tanya ibu-ibu. Ibu-ibu soleh semua kan? Insya Allah. Solehah maksudnya. Oke, ibu-ibu solehah semuanya? Oke, bismillah insya Allah. Puasa nggak nih puasa? Puasa. Puasa nggak nih Bu? Puasa lah Ustaz, masa nggak puasa? Oke. Ketika ibu puasa di siang hari. Lalu ibu didatangkan
1 koper dolar. Mau, Bu? Mau nggak? Jujur nih. Hah? Dibawain 1 koper dolar, tapi dengan syarat ibu buka. Ayo. Atau bohong. Hah? Iya. Ibu didatengin 1 koper dolar, yang penting ibu buka. Mau? Kalau mau berarti belekok, nggak soleh. Hah? Ah, pasti Anda tidak mau. Kenapa? Bukankah di situ ada pendidikan? Tidak makan, tidak minum tuh fikih kering, Bu. Ada fikih basahnya. Bukankah ini di siang hari kita cintai? Bukankah makanan nanti lapar di siang hari kita cintai? Bukankah suami yang baru, suami yang baru lagi. Ya, suami kita juga kita cintai. Tapi demi Allah ada yang lebih aku cintai. Siapa? Allah. Dan gila. Lalu di rumah selengak selingkuh, nggak ada CCTV, nggak ada yang lihat. Ayo, kira-kira gimana, Bu? Ayo, haus. Dan ibu seorang muslimah yang baik. Kira-kira celengak selingkuh nggak? Nggak ada sih. Suami lagi di kantor nih. Mustahil. Itu fikih kering. Ibu tidak makan, tidak minum. Fikih kering. Fikih basahnya betapa ibu dididik menjadi sosok yang merasa diawasi oleh Allah. Saya ingin tanya, Bu. Ini halal apa haram? Halal. Hah? Halal kan? Oke. Ini halal apa haram? Oke. Ya. 20 hari ke depan. Jam segini halal apa haram? Hah? Halam? Halal haram? Halam. Oke. 20 hari ke depan. Di jam segini nih. Dan ibu tidak haid. Halal apa haram? Allahu Akbar. Ketika ibu tahu ini haram, ibu tinggalkan. Fikih keringnya nggak dimakan. Fikih basahnya, Allah mendidik Anda membiasakan ketika mengetahui sesuatu haram. Sehingga, Bu, ada tingkatan orang yang puasanya puasa awam. Apa itu puasa awam, Ustaz? Puasa yang kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang puasa yang hanya meninggalkan yang halal. Mereka yang puasa yang hanya meninggalkan yang halal. Yang haramnya jalan. Padahal di siang Ramadan, di bulan Ramadan, ya, kalau yang halal saja aslinya apalagi yang aslinya haram. Kalau yang aslinya halal saja haram, apalagi yang aslinya. Oleh karena kata Nabi, man lam yada qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan senantiasa melakukan wal jahla, dan melakukan kejahilan, kebodohan di bulan Ramadan, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh kepada upayanya dia menanggalkan makan dan minum. Maksudnya apa? La'allakum tattaqun. Ya, 3 tambah 3. Nanti Bu, 20 hari lagi jam 5, jam 3, jam 3, jam 5 lapar enggak, Bu? Kalau ibu-ibu enggak terlalu lah karena di rumah pakai AC lagi. Tapi yang puasa kan bukan hanya ibu-ibu tuh, yang di mana? Tukang bangunan, yang tukang sampah, muslim yang baik puasa. Jam segitu lapar. Ibu-ibu juga lah. Apa maksudnya? Fikih keringnya Anda tidak makan. Dan fikih keringnya Anda lapar. Fikih basahnya kata para ulama. Ada sesuatu yang Allah ingin didik pada Anda. Apa itu? Liyadzuqa mararatul ju'. Agar kalian merasakan bagaimana sakitnya itu. Ibu-ibu lapar, kelaparan sih?
Woi, Ramadan lapar apa kelaparan? Nah, agar kita tahu sakitnya saudara kita yang lapar. Bukan lapar, kelaparan. Sehingga dari situ muncul empati. Oh, ternyata begini tetangga kita. Yang kondisi ekonominya menengah nancep ke bawah. Nyungsep maksudnya. Ya, sehingga muncul empati. Makanya Bu lihat, ketika puncak-puncak lapar dididik berbagi. Berbagi buka puasa. Dan nanti di ujung-ujung kebahagiaan, ibu wajib bayar zakat fitri untuk membahagiakan saudara kita. Tapi masalahnya apakah infak cuma di bulan Ramadan? Mas minta bantuan, ntar Pak nunggu Ramadan aja. Loh, lah, ya. Ya, justru Ramadan itu buahnya. Oke, 3 tambah 3. Itu maksudnya. La'allakum tattaqun, dalam Ramadan ada fikih basah yang disebut dengan hikmah, substansi. Bukan sekedar fikih kering. Yes, nggak makan, nggak minum, sahur, buka, selesai. Itu orang gelo nggak bisa. Betul? Ya. 3 tambah 3. Selesai. Allahu Akbar, ibu-ibu. Kalau dosa sudah diampuni. Kalau pahala sudah berlimpah, bahkan punya celengan 83 tahun. Kalau derajat sudah diangkat, gayung bersambung. 3 di akhirat. Ya. Adapun ibu-ibu, 3 di akhirat. Allahu Akbar. Tadi kita cerita lapar. Tapi kan kita lapar juga senyum ya. Lapar juga semangat. Nah, kenapa? Karena kata Nabi, nanti lapar kita di hari kiamat akan teriak. Dengarkan. Dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. As-siyamu puasa. Wal Qur'anu dan Qur'an. Yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Dua-duanya akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yes. Terus? Yaqulu siyam. Puasa akan berkata. Puasa akan teriak. Puasa akan berbicara. Airab ya Allah. Mana'tu ta'ama wa syaraba wa syahwah. Aku larang dulu dia makan, minum dan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fih. Berikanlah syafaatku. Dan Quran pun berbicara. Jadi lapar ibu nanti bicara tuh. Ngomong tuh lapar. Di hadapan Allah. Bersaksi. Nanti puasa Quran yang kita baca juga berbicara. Yaqulul Quran ayrab ya Allah. Mana'tu nauma bil lail. Aku larang dia banyak tidur di waktu malam. Allahu Akbar. Makanya nanti akan ada cerita bagaimana Allahu Akbar. Orang-orang gagah di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Ya, matanya melek, senantiasa melek siang dan malam dengan Quran. Maka berikanlah syafaatku kepadanya. Maka kata Nabi, fayasfa'an, dua-duanya diberikan izin memberikan syafaat. Syafaat itu fungsinya 5, Bu. Fungsi syafaat ada berapa? 5. 1, menyegerakan masuk surga. Agar kita segera masuk surga. Itu 1. Yang kedua, ngangkat derajat di surga. Yang tadinya surga apa, Bu? Surga ekonomi ke surga VIP. Firdaus. Ngangkat derajat di surga. Yang ketiga. Syafaat fungsinya apa? Yang ketiga. Yaitu menggagalkan kita masuk neraka. Harusnya masuk neraka enggak jadi, Bu. Harusnya ibu masuk neraka enggak jadi. Karena ada syafaat. Yang keempat. Ya. Yaitu mengeluarkan kita dari neraka. Na'udzubillah. Kalau kita masuk, maka ketika ada syafaat bisa mengeluarkan kita dari api neraka. Dan yang kelima, semoga tidak ini, Bu. Semoga tidak. Tapi kalaupun iya, ya mendingan. Apa itu? Meringankan adab di neraka. Sebagaimana Rasul berikan syafaat kepada siapa, Bu? Abu Talib. Apa, Bu? Lah, itu Abu Lahab. Abu Talib yang membela dakwah Nabi, tapi tidak mengucap kepada Allah, maka Nabi minta, ya Allah,
Aku ingin berikan syafaat kepadanya. Berikanlah dia adab yang paling ringan. Maka diberikan adab yang paling ringan cuma nginjek doang. Nginjek aja. Tapi bergejolak di ubun-ubunnya. Ibu mau yang mana? Yang ringan, di atas, tengah, apa bawah? Semoga tidak. Tapi alhamdulillah, Bu. Na'udzubillah. Alhamdulillah, tapi na'udzubillah. Oke. Syafaat. 3 tambah 3. 1 syafaat. Yang kedua. Oke. Ibu-ibu, berapa hari kira-kira kita puasa? Secara umum saja. 29, 30. Katakan 29 hari. Oke. 29 kali 70. Berapa tuh? 2030. Apa nih Ustaz? Dengarkan. Kata Nabi, man shoma yauman fi sabilillah. Ya. Barang siapa yang dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, hadisnya sahih. Barang siapa yang puasa walaupun sehari di jalan. Siapa yang puasa sehari di jalan Allah. Ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Allahu Akbar. Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Oke. Sekarang 70 kali 29, 2030 tahun. Dan ada hitungan yang lebih sulit lagi. Apa? 1 hari di neraka 1000 tahun. Jadi berapa tuh? Pusing kan? Udah puasa aja. Allahu Akbar. Dengarkan. Makanya kata Nabi, asyamu junnah. Puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Yastajinnu bihal abdu yaumal qiyamati minan nar. Yang menghalangi hamba, seorang hamba dari api neraka. Alhamdulillah. 2. Allah hadirkan Ramadan untuk membebaskan kita dari api neraka. Terakhir. Apa bu terakhir? Selesailah. Ya. Kalau syafaat datang, neraka bebas. Terakhir. Kemana lagi? Dan Nabi bilang dalam Sahih Bukhari dan Muslim, inna fil jannati baban. Di surga nanti ada satu pintu khusus. Yuqalu lahu Rayyan. Namanya pintu Rayyan. Dari kalimat Roy. Roy itu artinya kenyang dari minum. Makanya nanti kalau udah Ustadz Abdul Roy ngisi di sini, jangan kasih minum. Karena namanya sudah Roy. Ada suaminya namanya Roy di sini. Mas Roy ada di sini. Roy itu artinya kenyang dari minum. Makanya surganya Rayyan. Ya. Di surga nanti ada pintu namanya Rayyan. Yadkhulu fihi shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk ke dalam pintu tersebut hanya yang puasa. Fa idza dakhalu ughliq. Apabila masuk maka kalau sudah masuk semua ditutup. Dan tidak ada yang satu pun bisa masuk kecuali yang puasa. Wa idza dakhalu. Dan kalau sudah masuk mereka minum. Mendapatkan tegukan dari tegukan sungai Rayyan. Dan kalau sudah minum lam yatma' ba'dahu abadan. Tidak akan saus selama. Alhamdulillah. Allah semoga. Apalagi ibu-ibu gampang masuk surga kan? Cek Nabi. Kata Nabi. Al-mar'atu awewe eta. Wanita itu idza salat khamsah. Kalau dia jaga salat. Wa somat syahraha. Saum. Wa somat syahraha. Dan dia puasa di bulannya. Maksudnya Ramadan. Wa ata'at ba'laha. Dan sangat kepada suaminya. Kilala. Allahu Akbar. Maka akan dikatakan kepada mereka. Kaulah wanita tersebut. Udkhulil jannah. Masuklah ke dalam surga. Min ayyibabin syi'ti. Dari pintu mana saja. Salah satunya syaratnya puasa di bulan. Jadi yang manggil ibu itu banyak nanti. Pintu Royan manggil, pintu Sodakoh manggil, pintu poligami manggil. Enggak ya Bu ya. Kecuali ya. Paling mantap tuh Bu pintu poligami Bu.
Baik. Maka ma'asyal muslimin, lengkaplah. Lengkaplah. Berarti benar Nabi. Celaka ente, belekok ente, goblok ente. Gitu. Rugi kau, kata Nabi. Masuk Ramadan, Ramadan usai. Subhanallah. Sementara ibu-ibu, dengarkan. Sampai jam berapa saya ngomong? Sampai jam berapa? Jam 11. Oke. Belum selesai ini, baru mukaddimah saya. Ya, dengarkan ibu-ibu. Sementara dengarkan. Kata Nabi SAW, Atakum Ramadan. Dalam sunan Imam Ahmad. Dalam musnad Imam Ahmad. Perhatikan. Datang ke tengah kalian bulan Ramadan. Dengarkan ibu. Atakum Ramadan. Datang ke tengah kalian Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamah. Allah fardukan puasa bagi kalian di dalamnya. Tuftahu abwabul jannah. Dibuka seluruh pintu surga. Di bulan Ramadan. Maknanya dua. Betul-betul dibuka atau jalan ke surga dibuka. Wa tughlaqu abwabul jahim. Dan ditutup semua pintu neraka. Wa tughallu fi maradatu syayatin. Bahkan setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Semua. Mau ditengkotnya, mau cecerek-cereknya. Dibelenggu. Makanya ibu subhanallah. Setan dibelenggu masih maksiat kebangetan. Antara dia sangat lemah iman, kebangetan, atau dia sudah jadi setan. Minal jinnati wan nas, ya kan? Sudah jadi setan mungkin ya. Kemudian kata fi lailatun, di malam bulan Ramadan ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut sungguh telah terhalang. Lalu kata Nabi, wa nada munadin, nanti di awal malam pertama di bulan Ramadan akan ada panggilan. Dan wajib kita imani walaupun kita tidak mendengarnya. Kata Nabi, wa nada munadin, di malam pertama di bulan Ramadan akan ada panggilan. Ya bagiyal khairi aqbil. Wahai para pecundang kebaikan, segera datang. Segera sing-singkan lengan baju. Kuatkan otot kita. Wa ya bagiyal syarri iqsir. Wahai para pecundang keburukan, stop. Lalu kata Nabi, ilillahi utaqa. Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan itu setiap malam. Setiap malam ada berita acara pembebasan, rombongan-rombongan dibebaskan dari api neraka. Makanya punten ya Bu, nanti kalau pas Ramadan dapat ceramah, katanya ada hadis 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan neraka. Ini hadis dhaif bahkan palsu. Kasihan yang mati di sebelum pertama belum dibebaskan. Ya, maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Ya, yang benar pembebasan api neraka itu setiap malam. Oleh karena itu, yuk aji mumpuk. Mohon waktu sekitar 15 menit lagi boleh? Pertama, singkat saja. Yang pertama, apa yang dilakukan sebelum kita masuk? Satu, Bu, banyaklah berdoa. Ya, banyaklah berdoa. Ya Allah. Doanya 3, Bu. 1, sampaikan. 2, sehatkan. 3, kuatkan iman. Ya Allah, sampaikan ya Rabb. Ya Allah. 6 bulan para ulama dahulu sudah berdoa. Kita tinggal 10 hari, Bu. Ya, rugi. Ya Allah, kalau nggak sampai. Sampai sehat dan kuat iman. Karena sehat nggak kuat iman juga. Nanti ada warung setengah paha, setengah paha, setengah betis. Ya. Yang kedua, kuatkan iman dari sekarang. Ibu-ibu, Bu, puasa. Entar aja Ramadan. Bu, baca Quran. Nah, entar aja Ramadan. Bu, salat malam. Entar aja Ramadan. Semua entar aja Ramadan. Pas Ramadan mah kambuh, gubrak. Nah, makanya saya ingin tanya ibu-ibu. Semoga sunnah ini sudah sampai ke ibu. Kapan Nabi banyak berpuasa dalam 1 bulan, dalam 1 tahun puasa sunnah? Di bulan Sya'ban.
Ya, bulan yang paling Nabi cintai puasa di bulan ini. Ya, kenapa? Selain tentunya kata Nabi, bulan Sya'ban itu bulan diangkat amal. Tutup buku. Kalau bahasa perusahaannya, tutup buku. Laporan tahunan. Maka amal kita dilaporkan di bulan Sya'ban ke langit. Kata Nabi, aku ingin ketika dilaporkan amalku, aku dalam keadaan puasa. Tapi sebetulnya di situ ada fikih basah. Apa? Nabi menyiapkan diri. Ibu-ibu, kalau ada perlombaan sayembaranya dapat apa? 3 miliar misalkan. 10 hari lagi. Dan ibu-ibu ikut sayembara itu. Persiapan nggak? Persiapan. Slow man aja lah. Persiapan. Ya. Persiapan apa? Persiapan iman. Makanya Bu, bulan Sya'ban ini juga disebut Syahrul Qurra. Bulan para pembaca Al-Quran. Ya. Bulan Sya'ban ini disebut Syahrul Qurra. Bulan para pembaca Quran. Sebagai bentuk persiapan. Pemanasan. Kuatkan iman. Yang ketiga. Kuatkan ilmu. Ini penting. Karena kita Ahlus Sunnah, kaidahnya berilmu sebelum jangan kayak ibu-ibu sebelah sono, Bu. Tahu ibu-ibu sebelah sono nggak? Sebelah Pandeglang sono tapi. Pagi-pagi nangis dia. Kenapa Bu nangis? Itu puasa aja. Enggak puasa. Loh kenapa? Enggak sahur. Malah masak buat suami. Lah kenapa enggak puasa? Lupa enggak nyucapin nawaitu somagodin an ada Ivan. Dasar belekok. Ah, lupa ngucapin nawaitu somagodin arba arokatin mustaqbilal kiblati. Dari mana? Dari mana mengucapkan niat, melafadzkan niat? Lihat. Padahal dia sudah sahur. Sahur itu rek naon? Rek puasa. Itulah niat. Pagi-pagi menganggap dirinya tidak puasa. Gara-gara nggak ngucapin nawa itu. Ada lagi ibu-ibu sebelah sono lagi, Bu. Sebelah sono lagi. Ya. Sama suaminya bangun tidur kesiangan. Naam. Pas dia bangun, ada pengumuman di masjid. Insaf, insaf. Apa, Bu? Oh iya, imsak ya. Ada pengumuman imsak, imsak. Waduh, kata suaminya, ya mas, piye to mas? Ora waktu lagi sudah. Akhirnya dia nggak sahur, Bu. Padahal dari pengumuman imsak itu. Sampai adzan masih 10 menit. 5 piring masih bisa, Bu. Ya Allah ya. Para sahabat dahulu bersahur bersama Nabi. Bahkan terkadang pas mau minum. Dan lalu Umar bertanya, Rasul, aku minum nggak? Minum. Kondisional tapi ya. Jangan dari awal. Hayu. Ya. Sehingga kata Nabi, idza sami'an nida, kalau kalian dengar adzan, wal ina'u fi yadi ahadikum, sementara wadah sudah maksudnya gelas sudah diangkat mau diminum, fala tadauhu, jangan kalian simpan hatta yaqdi hajatahu, sampai menyelesaikan hajatnya. Ingat kondisional ya, bukan dari awal teko di situ. Kenapa dia menganggap yang ini nggak sahur, yang ini nggak puasa? Bodoh. Maka siapkan ilmu. Bu, dibuka lagi bukunya, YouTube-nya, banyak ustadz-ustadz. Tapi ingat, ustadz Ahlus Sunnah. Bermanhaj salaf. Ya, betapa banyak ustadz yang juga menyesatkan. Ya, alhamdulillah. YouTube-nya Ustadz Firanda ada. YouTube-nya Ustadz Badrus Salam ada. Ustadz Khalid Basalam ada. Ya, Ustadz Pandeglang juga ada. Silahkan. Ya, bagaimana tarawih yang baik, sahur yang baik, puasa yang baik, dan seterusnya. Ilmu. Yang selanjutnya. Itu, maaf, kekuatan jasmani. Jasmani. Dari sekarang. Karena Ibu, ayat Ramadan itu ada kaitan dengan ayat sakit. Faman kana minkum maridun. Terus, au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kalian sakit atau safar, boleh diganti di hari yang lain.
Tapi namanya ganti itu kan enak ngutangnya, Bu. Bayarnya talsok-talsok berat. Ibadah bareng-bareng lebih enak daripada ibadah sendiri-sendiri. Maka usahakan jangan sakit. Walaupun qadar Allah kalau sakit. Perlu ada usaha. Makanya hari ini kalau ibu-ibu beli apa? Beli madu manis. Karena ada madu pahit, ada madu manis ya, Pak. Paham madu pahit, Bu? Oke. Baik. Oh, ada ya. Kalau ibu-ibu hari ini olahraga, cek cek badan atau doping-doping ditingkatkan. Misalkan persiapan Ramadan Ustaz, aku ingin sehat ibadah. Karena yang di antara yang disiapkan fisik dan yang terakhir. Yang pertama apa tadi? Doa. Yang kedua iman. Yang ketiga ilmu. Yang keempat fisik. Yang terakhir apa kira-kira, Bu? Ayo tebak-tebakan, tak kasih kue satu bungkus. Hah? Yes. Masya Allah, buat panitia. Fulus. Persiapan apa? Harta. Ya. Minimal budget rumah tangga naik tuh. Yang nggak biasa cendol, ada cendol. Ya mosok, Bu, ya sahur pakai iwak asin terus. Naik tuh budget. Apalagi Masya Allah. Nabi itu dikenal sangat derma. Lebih dahsyat lagi dermanya di bulan Arab. Masya Allah. Nanti kalau jalan-jalan ke Madinah tuh, Bu. Ini Masjid Nabawi ini. Ini pagernya. Ya. Kita baru masuk pagar Masjid Nabawi sudah direbutin orang. Ikut saya, ikut saya, ikut saya. Kadang-kadang bingung kita. Gimana? Ini ikut saya, ikut saya. Kata teman-teman, kalau pengen lepas, bilang juga ikut saya, baru dilepas. Siapa mereka? Mereka adalah Allahu Akbar. Ya, calo-calo surga. Jadi orang Saudi, kalau ibu ke Madinah, tidak ada penjuru Madinah, masjid di luar, di dalam, kecuali buka. Satu keluarga datang ke masjid. Bapaknya, anaknya, cucu, cicit, janggawareng. Terus dibawa ke masjid. Bapaknya, mungkin bapaknya, anaknya sebagian beresin tempat buka. Yang ini cari yang mau buka. Ikut saya, ikut saya. Allahu Akbar. Di sana yang mau buka direbutin. Di sini buka direbutin. La ilaha illallah. Kenapa? Karena tadi mereka luar biasa pencuri pahala. Pencuri pahala. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu atau nyuruh siapa di depan rumah pas mau buka 5 menit sebelumnya, taruh jeger satu kardus aqua itu sama kurma. Buka gratis. Atau ibu bagikan satu. Wallahi. Das itu. Man fattara iman, siapa yang memberikan buka kepada yang sedang saum. Kana lahu mislu ajrihi. Maka dia akan mendapatkan pahala orang puasa tersebut. Min ghairi ayyan qusamin ajrihi syai'a. Tanpa sedikit pun mengurangi dari pahala dia. Ayo. Makanya jangan merege hese. Merege hese. Bakhil. Ya, jangan bakhil di bulan Ramadan khususnya. Maka semoga kita diluaskan rezekinya insyaallah. Baik, saya tutup dengan pembahasan inti, butuh 1 jam. Boleh, Bu? Lalu Ustadz, amalan apa saja? Saya singkat karena ini murojaah saja. Ya, saya yakin pasti Ibu sudah sering lah dengar. Amalan di bulan Ramadan. 1, jelas puasa. Dan sempurnakan puasanya. Saya bilang tadi. Ya, ada fikih kering, ada fikih basah. Kata Nabi, puasa itu bukan sekedar makan, ninggalkan makan dan minum. Oke, Ibu, saya ingin tanya. Berarti, ibu-ibu, yang puasa itu apa dari tubuh kita? Ayo. Baik, makna puasa apa? Puasa itu dalam secara etimologi, bahasa, al-imsak, nahan diri. Kan puasa itu nggak ngelakukan apa-apa kan? Molor juga puasa. Tidur juga puasa kan? Mau tidur, mau nyupir, mau di dapur, mau apapun puasa kan? Karena puasa nggak melakukan apa-apa. Puasa itu hakikatnya ninggalin apa-apa. Ninggalin apa-apa. Oke? Oh, saya ingin tanya, puasa itu tadi menahan diri. Kalau gitu, apa saja yang puasa? Mulut puasa, tangan puasa, kaki puasa. Puasa sepanjang hari dengerin goyang dombret aja. Berarti nggak puasa dia. Puasa tiap hari ngomongin orang aja. Puasa tiap hari nyemprot suami aja.
Puasa tiap hari ngeliatin YouTube yang nggak jelas. Loh. Dan saya ingin bilang ke ibu-ibu, wallah ibu-ibu, Ramadan itu detik bukan menit. Jangan sampai ada detik yang lewat. Ya, taib, puasa. Berarti sempurnakan puasa kita. Yang kedua, yaitu sholat malam. Qiyamul lail. Allahu Akbar. Ustadz, kami ini aww di masjid apa di rumah Ustadz? Yes, lebih dahsyat baik di rumah. Cuma tidak dilarang untuk ke masjid. Monggo. Ah Ustadz saya pengen dengar bacaan Quran bareng-bareng bla 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 dan semuanya. Kata Nabi, ya, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kau larang wanita ke masjid wa buyutuhunna khairun lahun. Tapi rumahnya lebih baik karena lebih tertutup, lebih tertutup. Dan sempurnakan puasa. Jangan bangga taraweh. Jangan bangga dengan orang mengatakan, waduh tarawehku tercepat 23 rakaat 7 menit. Ya Allah. Itu namanya WC bablas. Ya, itu namanya yaitu ekspres. Masuk nerakanya ekspres kali. Nah, untuk bila betapa banyak orang tarawih main-main ibu-ibu. Dan tarawih itu pendidikan sholat malam. Karena di antara sifat orang soleh, sholat malam. Ibu, ada dua ibadah sunnah dalam Al-Quran. Sunnah nggak wajib, tapi Allah ulang-ulang. Dan siapa yang di atas dua ibadah ini, maka dia di atas kesolehan yang tinggi. Satu, infak. Berinfak di jalan Allah. Orang yang murah, derma. Yang kedua, sholat malam. Makanya kalau boleh saya wasiatkan, jangan sampai tinggalkan sholat malam. Walaupun cuma witir. Setengah jam, seperempat jam sebelum subuh. Allah ibu-ibu. Rasakan indahnya hidup dengan sholat malam. Dikala Allah turun ke langit dunia. Kata Allah, mau apa kamu sini minta? Minta ampun sini. Ya, private. Orang pada tidur, kita malah sudah terbangun dan menangis. Allahu Akbar. Dididik nanti sebulan penuh sholat malam di bulan Ramadan. Oke, yang keberapa? Yang ketiga. Oh, Masya Allah. Semoga nih. Apa itu? Ramadan Syahrul Quran. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ayat 184-nya. Allah bilang, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan dalamnya Al-Quran. Masya Allah. Ibu. Ya. Bulan kita dipilih untuk turun Quran. Kitab yang terdahsyat. Yang menghantarkan kepada bagian. Bu, jangan kita mengamalkannya. Baru baca aja tuh. Satu hari, satu huruf, satu kebaikan. Jadi 10 kali lipat. Dan Nabi SAW, kalau masuk Ramadan, Nabi membaca bersama Jibril. Disebutkan, Al-Imam Aswad, di Ramadan hatam 2 hari sekali. 2 hari sekali. Maaf. Lah. Nah, yakhtimul Quran fi kulli. Nah, 2 hari sekali. Hatam 2 hari sekali. Al-Imam Aswad. Qatadah di luar Ramadan 7 hari sekali. Ketika masuk Ramadan 3 hari sekali. Dan ketika masuk 10 hari terakhir sehari sekali. Imam kita yang kita mengaku pengikutnya Imam Syafi'i disebutkan oleh Ar-Rabi'. Muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman, kana Syafi'i kata beliau, Imam Syafi'i itu yaktumul Quran. Menghatamkan Quran fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan sittina khatamah 60 kali. Berarti sehari berapa kali? 2. Allah. Ibu-ibu? Yang sebulan sekali males.com. Ya, rugi, Bu. Maka Allah alam, kalau boleh saya katakan minimal ibu, minimal 3 kali dalam 1 bulan. Ramadan khususnya. Ya, 10 hari selesai, 10 hari. Ayo, tinggal diatur saja. Ya. Bulan Ramadan, Imam Malik, ibu-ibu, Imam Malik kalau sudah masuk Ramadan dia tutup kitab hadisnya. Dia tidak ngajar lagi. Dan dia buka mushaf dan dia masuk rumahnya dan dia kunci rumahnya. Betul-betul konsentrasi bersama Al-Quran.
Oleh karena itu ibu-ibu, saya yakin banyak waktu. Ya, ada Android, ada mushaf. Kapan ada waktu? Quran, Quran, Quran. Ya, lanjut. Yang keempat, di antara amal Ramadan, tadi sudah jelaskan, kasratus sedekah, banyak bersedekah. Ayo bu, Masya Allah. Di sana ada miskin, yang belum mengeluarkan zakat, mungkin zakatnya keluarkan. Infak, apalagi tadi berbuka, ya, naam, berbuka sahur. Kami dulu mahasiswa, maaf ya ketika di Madinah, kalau sudah masuk Ramadan tuh, Masya Allah, aman tuh uang saku tuh. Beasiswa tuh aman. Kenapa? Sesudah. Sahur tinggal keluar dikit. Mobil. Masya Allah. Beberapa mobil untuk membagikan sahur gratis. Buka jangan tanya di Masjid Nabawi dulu. Luar biasa. Ya. Murah sekali. Bulan yang sama. Yang selanjutnya. Berapa? Yang kelima. Naam. Kata Nabi. Ya. Bagi likuli muslim fi kulli yaumin wa lailah da'watun mustajabah. Dalam hadis yang Sunan Al-Mundiri. Sahih. Bagi setiap muslim siang dan malamnya doa mustajab. Maka perbanyak doa nanti di bulan Ramadan. Siang malamnya mustajab. Allah. Ya. Maka jangan sampai sedikit berdoa. Apalagi nanti di malam Lailatul Qadar. Selanjutnya. Nah, ada khususnya ibu-ibu. Sebelum berbuka. Itu lagi berbuka jangan melototin apa itu? Cendol. Bu tenang aja. Nggak akan dimakan sebelum adzan. Benar gak? Walaupun dipelototin. Nggak akan dimakan sebelum adzan. Pasti itu. Ya kan? Maka kata Nabi. Innali sha'imi. Bagi yang puasa. Inda fitrihi. Ketika berbuka. Da'watun la turat. Ada doa yang tidak ditolak. Maka sebelum berbuka, angkat tangan. Ngadep kiblat. Masing-masing. Jangan amin, amin. Gak usah. Masing-masing. Dengan doa. Ustadz bahasanya. Silahkan bahasa apapun. Ya. Maka ibu, Masya Allah. Nah. Nanti ditutup dengan pas sudah minum. Dhahabal dhama'u. Wabtallatil uruku. Wasabatal ajru. Insya Allah. Ada doa khusus dari Nabi. Lanjut. Yang keberapa? Yang keenam. Oh, tadi sudah saya singgung. Jangan tinggalkan sahur. Sahur. Kata Nabi, tasahharu. Pada sahur kalian, fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur ada berkah. Lalu kata Nabi, ya, as-sahuru aklatu barakah. Makan sahur itu makan penuh berkah. Jangan ditinggalkan. La tada'u. Walau an yajra ahadukum jur'atama. Walaupun masa teguk air. Kenapa? Fa inna allaha malaikatahu. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada yang makan sahur. Allahu Akbar. Sudah mah dikasih makan. Enak lagi. Allah bersalawat kepada kita. Dan juga malaikatnya. Dan kata Nabi. Perbedaan antara sahur. Puasa kita dan ahli kitab makan sahur. Orang Kristen juga puasa bu. Yahudi juga ada puasanya. Tapi tanpa sahur. Ya. Nah sahurnya paling bagus makan apa? Gepuk. Rendang. Pecek jengkol. Apa bu? Naam. Betul, boleh apapun. Ya. Yang halal tentunya. Tapi jangan tinggalkan kurma. Nikmat sahurul mu'min tamar. Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin kurma. Buka juga nanti kurma. Ya. Dan ibu-ibu puasa dari jam berapa? Kalau sahurnya jam 1, puasa dari jam berapa? Kalau sahurnya jam 2, puasa dari jam berapa? Kalau sahur jam 3, puasa dari jam berapa? Bu, puasa itu dari terbit fajar dengan tanda adzan. Oleh itu kata Nabi SAW, umatku akan senantiasa baik selama mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu mepet.com. Sehingga Zaid bin Sabit pernah bercerita, kata Zaid, aku pernah sahur bersama Nabi. Lalu ditanya, berapa jeda dari mulai sampai akhir sahur? Maka Zaid bin mengatakan, qadra khamsina ayah. Ya, kadar waktu sahur Nabi, sekadar kita baca 50 ayat Al-Quran. Berapa tuh? 10 menit mungkin. Masya Allah. Jadi semakin mepet.
Ya kalau ibu 20 menit lah karena tambah tadi itu gemblong apalagi Bu? Ya, gitu. Maka usahakan sahur itu jangan terlalu malam. Karena sahur puasanya dari jam berapa? Justru sahur itu di antara hikmahnya untuk menguatkan kita puasa sehari tersebut. Lanjut, yang keberapa, Bu? Yang ketujuh, oh semoga bisa, semoga bisa. Dan ini dilakukan oleh istri-istri Rasulullah, apalagi Rasulullah dan sahabatnya. Apa itu? Aisyah bercerita. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Karena Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, idza dakhala al-'ashr, bila masuk 10 hari terakhir, sadda mi'zarah. Nabi kencangkan ikat pinggangnya. Maknanya dua. Satu, sungguh-sungguh beribadah lebih dahsyat lagi. Yang kedua, dia tinggalkan istrinya. Dia tidak gauli istrinya. Di 10 malam terakhir, ya, wa aiqadha Allah, bangunkan istri. Dia hidupkan malamnya dan beliau i'tikaf bersahaja di masjid di 10 hari terakhir. Maka judulnya ibu-ibu i'tikaf. Nabi selama hidup bertemu 9 kali Ramadan. Karena Ramadan itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Wafat di 10 Hijriah. 9 kali Nabi ketemu Ramadan. Tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Bersahaja di rumah Allah 10 hari terakhir. Kenapa? Karena Ramadan itu seperti piramid. Ya. Semakin akhir semakin dahsyat, semakin memuncak. Jadi Ramadan itu dahsyatnya di akhir. Sehingga di akhir tersebut Nabi mengatakan taharruj, jangan sampai tidak. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir. Terkhusus di malam ganjilnya. Walaupun tidak mesti malam ganjil. Oleh karena itu yang cerdas sallallahu alaihi wasallam, dia benteng itu, dia pagerin tuh supaya jangan lewat. Yaitu dia i'tikaf 10 hari terakhir. Ngupak di masjid, bersahaja dengan Allah di rumah Allah SWT. Sibuk dengan ibadah di masjid, tidak keluar masjid. Masuk malam tanggal 21, keluar malam takbir kata orang sini. Itu i'tikaf paket namanya. 10 hari terakhir. Walaupun ada i'tikaf umum silakan. Ya. Mungkin Ustadz dulu anak kayaknya masih sibuk siang, masih ya banyak urusan. Boleh nggak Ustadz malamnya? Ya boleh-boleh saja. Ya. Gitu. Berarti i'tikaf bukan i'tikaf khusus, i'tikaf umum. Atau Ustadz ya Allah malam pun kayaknya susah ke masjid. Ya sudah, minimal malam terakhir 10 Ramadan hidupkan. Karena di situ ada ibadah i'tikaf dan mencari malam Lailatul Qadar terakhir. Maaf, sebelum terakhir. Yang keberapa, Bu? Yang ke-8, yaitu jangan lupa kalau boleh, kalau mampu umrah di bulan Ramadan. Tadi sudah. Amalannya umrah di bulan Ramadan. Karena kata Nabi, ya Ummah Sulaim, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Begitu kata Imam Rasulullah dalam Sahih Bukhari. Dan terakhir, walaupun ini tidak ada tidak terikat dengan Ramadan secara khusus, tapi masih ada hubungan karena dia di penghujung akhir. Apa itu? Bayar zakat fitri. Zakat fitri, ya. Naam, dengan makanan pokok, ya, 3 kilo atau 2,5 kilo sudah cukup, ya. Naam, wallahu alam, itu barangkali yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang benarnya dari Allah, yang keliru dan salahnya dari kita dan dari syaitan, kita beristighfar kepada Allah. Ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah bersihkan hati kita. Semoga Allah kuatkan iman kita. Semoga Allah sucikan dan bersihkan kita dari segala dosa, memberikan kita ilmu manfaat, dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan bisa gagah dan gigih di bulan Ramadan. Nah, ya Pak, 3 tambah 3 dapat kita raih dengan sempurna dan gemilang insya Allah. Baik, sebelum saya tutup atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini, ibu-ibu mangga, saya di Pandeglang di pesantren Riyadus Shalihin kurang lebih ada 1.300 peserta didik santri, ya, yang tinggal di pondok 1.000 dan asatid sekitar 250. Yang mau mencuri pahalanya silahkan. Ya, kita tentunya berbuka bersama para santri setiap hari. Bahkan kita ada beberapa program, ibu-ibu, di Pandeglang. Satu, tentunya berbuka sahur bersama santri. Yang kedua,
kita bagiin buka di pinggir jalan setiap hari di depan pondok. Yang ketiga, kita berbuka bersama masyarakat ke masjid-masjid. Kita bikin nasi bok, kita buka dengan masyarakat. Yang keempat, kita setiap tahun ada sekitar 500 orang yang i'tikaf di masjid pondok. Gratis. Dan dikasih kajian setiap hari 2 kali. Monggo yang mau bersaham, ya, tinggal kalau mau cari nomor rekening saya gampang ada di panitia nanti. Ya, nomor HP saya juga ada di panitia, monggo gratis. Ya, jadi kalau ada yang ingin ikut bersaham, mau mencuri pahala mereka, ya, di bulan Ramadan silakan. Baik, itu mungkin. Silakan ada yang bertanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanya siapa nih? Oh, takut ada suaranya nggak ada orangnya bahaya, Bu. Silakan, Bu. Ya, oke, silakan. Mm-mm. Yes, pertanyaan bagus. Baik, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Saya akan bacakan hadis. Perhatikan Ibu. Perhatikan. Karena yang dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadisnya sahih. Ya. Karena ya'takifu fil ashil awakhir min Ramadan. Nabi tidak pernah ketinggalan itikaf di 10 malam terakhir Ramadan hatta tawafahu sampai wafat. Thumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Lalu sepeninggalan Nabi, para istrinya terus beriktikaf. Nah, ini hadis sahih. Ibu-ibu, nah, iktikaf ada 2. Ada iktikaf paket, tadi bilang 10 hari terakhir. Masuk malam tanggal 21 asar, maaf, sebelum maghrib, keluar malam takbir ketika sudah tenggelam matahari. Ngupek-ngupek di masjid. Dan di situ nanti ada fikihnya. Kalau masjidnya nggak ada pagar, maaf ya, keluar teras itu batal. Kalau masjidnya ada pagar khusus masjid kayak Masjid Nabawi, maka keluar pagar itu batal. Itikaf paket. Ya. Yang kedua itikaf umum. Itikaf umum itu sekarang pun kita lagi itikaf. Karena itikaf umum itu artinya al-uqufu fil masjid li ajlil ibadah. Bersahaja berdiam diri di masjid untuk ibadah. Kita itu ibadah. Makanya boleh kajian sambil niat i'tikaf. Berapa menit Ustaz? Terserah mau 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, i'tikaf ini tidak terkhusus laki-laki. Dulu para sahabat, istri Nabi sampai yang sedang istihadah. Tahu istihadah? Bukan haid. Yang darah kotor, darah penyakit pun ikut itikaf bersama Nabi, hanya saja dia duduk di atas tikar yang tidak merembeskan darah di sana. Jadi itikaf bukan hanya untuk para laki-laki, untuk wanita, istri, bahkan istri Nabi tadi. Ketika Nabi pun sudah wafat, beliau itikaf. Namun tentunya untuk wanita ada keterbatasan. Satu, harus izin. Izin suami. Nggak punya suami Ustaz. Ya carilah suamiku. Izin. Kalau punya suami harus izin. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Contoh misalnya itikaf bareng-bareng laki-laki. Tidur bareng di situ. Lah. Ya. Ya mungkin ada sebagian masjid kayak gini susah nih. Kayak gini susah. Sebagian masjid ada untuk bagian wanita. Tertutup sendiri. Ya. Terus Ustaz bagaimana? Saya mungkin mampunya hanya malam hari Ustaz. It's okay. Daripada enggak. Nah, adapun hadis tadi tentang sholat wanita lebih baik di rumahnya, yes. Dikecualikan 10 hari terakhir Ramadan. Dengan dalil yang lain. Di mana para sahabat, istri-istri Nabi dan sahabat Nabi
para sahabat wanita juga beriktikaf bersama Rasulullah SAW. Ya, maka Allah Akbar. Semoga bisa, insya Allah sudah bersama suami. Schedulekan sekarang. Ya, ibu-ibu cukup sejatinya. 350 hari kita sibuk dengan dunia. Sibuk dengan interaksi dengan bos, dengan anak buah, dengan bisnis, dengan ini dan itu. Tapi susah memang Bu, budaya Indonesia. Semakin akhir yang rame terminal. Mudik maksudnya. Yang rame kereta. Yang rame itu pesawat. Nah yang rame mall. Ya, ngupek-ngupek di dapur bikin kue. La ilaha illallah. Ya, maka subhanallah. Ya, jadi kalau coba nanti kapan-kapan ibu-ibu 10 hari terakhir di Masjidil Haram. Atau di Masjid Nabawi. Ya Allah ibu-ibu. Awal Ramadan slow man, santai saja. Awal Ramadan itu nggak terlalu terlihat. Walaupun dahsyat ramenya. Tapi semakin akhir, semakin bahkan terkadang lebih bludak daripada haji. Beda di kita. Awal Ramadan penuh. Semakin hari semakin maju shopnya. Ya, akhir Ramadan bye-bye. Musibah. Nah, yang lain. Nah, silakan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Waalaikumsalam. Yes, yes. Ya. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Saya jawab dengan satu hadis. Kata Nabi SAW, Man qara'al Qur'an wa huwa mahirun bihi. Siapa yang membaca Quran sementara dia pandai. Masya Allah. Bacaannya lancar, enak didengar. Masya Allah. Fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Maka orang seperti ini akan bersama malaikat yang mulia. Allahu Akbar. Lalu, waman qara'al Qur'an wa huwa yatata'ta wa huwa syakun alaih. Dan siapa yang membaca Quran sementara dia masih terbata-bata. Namun wa huwa syakun alaih. Tapi dia begitu semangat ingin baca. Dan ingin terus mempelajari bagaimana baca yang baik. Falahu ajran. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala satu huruf yang dia baca. Setiap huruf yang baca, yang kedua pahala semangatnya dia ingin baca. Maka, nah, ya, semaksimal mungkin dakwah terbata-bata. Ya, belajarnya jalan, tetap ya harus belajar agar semakin lancar. Bu, jangan malu, Ustadz. Aku udah 50 tahun, masih terbata-bata. Bu, malu sekarang apa malu nanti di depan Allah? Malu nanti di depan Allah. Muslim, muslimah, umur 50, 40, belum baca Quran, belum bisa. Aduh ini musibah. Ya sudah. Ya, maka belum ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Selama masih ada hayat di kandung badan. Lebih malu nanti di hadapan Allah. Ketika kita menghadap Allah, kita masih terbata-bata membaca Al-Quran. Maka jangan malu. Belajar. Mudah kok. Tinggal maunya. Allah sudah berulang-ulang dalam Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Quran itu untuk dipelajari. Mau enggak ente belajar kata Allah. Tapi mau belajar enggak ente? Ya. Maka ma'asul muslimah, ya, belajar tetap terus semangat. Dan Ramadan itu karena mengejar berkah waktu, Imam Syafi'i 2 hari sekali. Maaf, 2 kali sehari. Ente faham, ente enggak, wes pokoknya baca banyak. Kuantitas bacaan. Ya. Kalau Anda bisa baca dengan juga faham, ya alhamdulillah gitu. Tapi Ramadan lebih kepada kuantitas bacaan. Nah, ada yang lain? Terserah panitia, terserah. Silakan.
Nah, silakan. Pertanyaan bagus. Maaf, diulang yang kedua. Maaf, diulang yang kedua. Oke. Di Ramadan apa luar Ramadan? Di Ramadan, di luar Ramadan. Baik, baik. Hmm, ya, ya. Masya Allah. Pertanyaan bagus. Saya ingin tanya. Saya balik jawab. Balik tanya. Ibu-ibu, sekarang nih ibu-ibu lagi ngapain? Jawab. Lagi ngaji. Di jalan siapa? Di jalan. Semua aktivitas. Ibu ngaji. Ibu ngurus nyebokin suami. Ada nggak nyebutin suami? Nyebutin anak maksudnya. Ya, ibu ngurus suami, bikin nasi goreng, ya, semua. Ketika itu di sana ada niat karena Allah. Apalagi betul-betul merupakan syariat yang dicintai oleh Allah, semua itu jalan Allah. Kita ini sedang di jalan Allah. Maka yang dimaksud adalah puasa yang dilakukan karena Allah, ya, dalam agama Allah, diperuntukkan untuk Allah dengan cara yang benar, maka itu di jalan Allah. Bukan bermakna di jalan Allah yaitu dia puasa sambil perang gitu. Enggak. Ya, puasa. Hari ini ada yang puasa enggak Kemis? Mungkin ada. Kalau saya enggak puasa ya. Saya minum dulu ya, boleh ya? Bismillah. Baik. Mungkin ada yang puasa. Boleh enggak dibilang puasa di jalan Allah? Bukan boleh. Ya memang di jalan Allah. Ya. Maka ma'asyiral musliman, yaitu yang pertama. Yang kedua, terkait yang ditanyakan yang kedua ada dua sisi. Sisi pertama, sisi itulah si akang setan. Tahu akang setan ibu-ibu? Si belekok setan. Di mana kata Nabi dalam hadis yang sahih, Bu, kalau ibu tidur tuh, ibu tidur, setan bikin 3 ikatan. Beriman saja sudah, karena itu kabar dalam hadis yang sahih. Nabi yang ngabarkan. Setiap ikatan tercatat, malam masih panjang, molor lagi aja. Oke, 3 ikatan. Ya, alaika lailun tawil farkud. Itu bahasanya. Malam masih panjang, udah tidur lagi. Beker sih udah dibuat jam 1, Bu. Ring, beker jam 1. Aduh baru jam 1. Padahal sebelum tidur dia buat jam 1. Nanti dia, nanti, ya itu kan. Malam masih panjang farkut. Sehingga kata Nabi, bila Anda langsung wudu, maaf, bila Anda langsung zikir, alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa linsyur, in halat uqdatun, putus 1. Masih ada 2 nih tapi. Zikir pun bisa naik bantal lagi. Ya. Lalu bila Anda setelah itu wudu, putus 2. Bila setelah itu Anda langsung sholat, putus 3-tiganya. Maka pagi-pagi Anda akan jiwa bersih dan badan sehat, kata Nabi. Makanya ibu-ibu, di antara hikmah sholat malam, bukan sekedar pembebas dosa, yaitu membuat badan sehat. Allahu Akbar. Di Eropa, saya dikabarkan, rumah sakit di sana, para dokter membangunkan pasiennya di sepertiga malam terakhir. Untuk menggerakkan badan. Terjadi pergantian detok tubuh dan seterusnya di masa itu. Ya Allah, tabib kita 14 abad yang lalu udah ngomong. Ya, kata Nabi, "Hei bangunlah kalian di waktu malam karena dia menghapus dosa dan membuat badan sehat." Luar biasa, ya. Nah, dari sisi itu berarti ikatan ibu tadi belum dicopot.
Sehingga bangun jam 2, aduh jam 2. Hah? Berarti ikatannya masih kuat. Oke, tapi di sisi lain, alhamdulillah, man hamma bihasanatin. Bila ada orang punya niat ingin melakukan satu kebaikan, lalu dia nggak kesampaian melakukannya. Kutibalahu hasanatan kamilah. Maka dicatat baginya yaitu pahala yang sempurna. Tetap dicatat. Pahala yang sempurna. Karena kita sudah niat. Insya Allah ya. Sambil kita mujahadah. Itu maksud pertanyaannya. Witir. Yang nggak ada masalah. Karena tahajud itu. Dengerin Ibu. Tahajud itu dari ba'da isya sampai sebelum adzan. Bila sebelum tidur, namanya lebih kepada qiyamul lail. Kalau ba'da molor, bin tidur, itu namanya tahajud. Kalau ba'da tidur namanya tahajud. Tapi podo-podo qiyamul lail. Sama, qiyamul lail juga. Oke. Berarti ibu-ibu, contoh. Jangan bilang, udah Ustaz, ini tinggal 15 menit, kayaknya udah nggak ada waktu tahajud. Mau kata siapa? Iya. Ibu bangun 5 menit. Ya. Atau cuma ada waktu setelah wudhu tinggal 5 menit. Tahajud. Tinggal 10 menit, apalagi 15 menit, apalagi setengah jam, apalagi. Ya, Masya Allah. Ya, karena waktu tahajud yaitu terbit fajar, maksudnya dengan adzan subuh. Cukup? Wa'alaikum. Cukup? Semoga tidak ada yang nanya. Aduh, masih ada. Lanjut. Ya. Ya, Ibu, sebentar, Bu ya. Ayo. Pertanyaan bagus. Ayo, ya. Pertanyaan bagus. Ya. Barakallahu fik. Ya, Ibu, sudah sholat tarawih. Malamnya Masya Allah banyak, bangun lagi. Maka silahkan bebas. Ya. Mau tahajud lagi. Karena yang sahih tidak ada batasan rakaat. Namun saya ingin ingatkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu nanti sholatnya berjamaah bersama imam, usahakan sampai imam beres. Usahakan sampai witir. Kenapa? Karena kata Rasulullah, bila sholat bersama imam sampai imam tuntas, dicatat sholat semalam suntuk. Ya, maka mungkin dibagi ibu. Sebagian untuk sholat malam, sebagian kita baca Quran. Itu yang lebih bagus. Karena Allah pun memuji orang-orang yang baca Quran di waktu malam. Yatsluna ayatillahi ana al-lail. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa baca Quran di waktu pertengahan malam. Atau digabung. Apa gabung Ustaz? Ya sudah, sholat malam sambil baca Quran. Boleh. Kalau sholat wajib nggak boleh ibu-ibu. Sholat malam boleh. Ibu Allahu Akbar. Hafalnya cuma kuliah kulhu doang Ustaz. Yes, baca Androidnya. Baca mushaf. Pakai mushaf kecil, besar boleh. Nah, maka di situ yang dahsyat tuh. Sholat malam iya. Baca Quran juga iya. Karena kata Allah, Yatsluna ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun. Mereka baca Quran di waktu malam sembari sujud. Maksudnya sembari sholat. Ya. Itu ya Bu ya. Silakan. Waalaikumsalam. Diikat, betul. Iya, betul. Enggak juga. Enggak juga. Pertanyaan bagus. Oke. Para ulama yang menjelaskan. Syaitan dibelenggu bukan berarti tidak bisa goda. Tapi tidak seleluasa. Makanya orang yang maksiat di bulan Ramadan. Itu kebangetan. Ya, setan dibelenggu aja masih maksiat. Gimana setannya ya? Sementara ibu, orang puasa itu secara karakter dia sebetulnya punya
punya penahanan diri. Makanya kata Nabi puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Ya. Maka eh, sangat buruk ya ketika di bulan puasa, makanya ulama tadi yang bermaksiat di bulan Ramadan antara dua. Antara memang dia lemah iman sehingga setan dibelenggu pun masih kegoda. Padahal setan gak leluasa. Atau tadi tuh dia sudah lulus jadi unit dari Universitas Iblis. Ya, dia sudah jadi memang punya karakter setan. Hawa nafsu lebih dia dahulukan. Nah, cukup ya. Baik. Subhanallah. Tafadhal. Ya, kita tutup ya. Ya, kita tutup subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini kajian rutin atau gimana? Rutin. Ramadan nggak jalan kan? Oh, tetap jalan. Kita lihat nanti insyaallah ya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.